Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran kita kali ini, pelajaran proses cetak. Apa kabar anak-anak? Ya, mudah-mudahan Anda dan kita semua sehat ya. Baik, nah, semuanya siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Iya, mudah-mudahan kita semua siap. Nah, anak, pelajaran kita kali ini masuk kepada KD kita yang baru, yaitu mengevaluasi hasil produksi cetak tinggi fleksographi sesuai dengan standar mutu. Maka anak sekalian, untuk masuk kita ke materi kita berikutnya, saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Baik anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan tayangan yang tadi, tayangan atau klip tadi, beberapa gambar produk dari teknik cetak tinggi, itu kamu bertanya kira-kira apa maksud dari tayangan tadi. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kita ya. Nah, baik. Nah, materi kita kali ini adalah ya baik, materi kita kali ini adalah standar kualitas cetak tinggi ya, standar kualitas cetak tinggi. Baik anak-anak, mungkin kalian sudah sering mendengar arti dari kualitas ya. Secara sinonim, kualitas ini sama dengan mutu ya, berkualitas, bermutu, qualified atau memenuhi persyaratan atau memenuhi ukuran atau standar yang diinginkan. Baik ya. Nah, secara umum atau secara konvensional ya, kualitas itu atau mutu itu adalah ya, sesuatu yang menggambarkan karakteristik ya, sesuatu yang menggambarkan karakteristik seperti ciri-ciri dan sifat suatu objek, atau dalam hal ini suatu barang atau hasil cetak ya. Nah, langsung dari suatu produk seperti penampilan, performance ya, mudah dalam penggunaan atau easy to use, dan keindahan atau faktor estetika ya, atau estetik. Nah, itu pengertian dari kualitas atau mutu secara umum ya. Nah, baik ya, sedangkan dari sisi strategis ya, kualitas atau mutu itu adalah segala sesuatu yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, tidak hanya kesesuaian atau karakteristik dari produk yang ditawarkan, tetapi juga tingkat pelayanan yang menyertai, seperti cara pemasaran, cara pembayaran, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan jumlah peserta, dan kemudahan-kemudahan lain. Nah, inilah pengertian dari kualitas itu dari sisi strategis ya. Jadi suatu barang cetakan atau produk itu ya dapat diukur kualitasnya dari cara pemasarannya, bukan hanya dari objek produknya saja, tapi juga yang terkait kepada produk itu sampai kepada pengguna ya. Itu sampai kepada pengguna lewat harus dipasarkan, harus dikenalkan ya. Kemudian bagaimana setelah dikenalkan orang mau beli, nah, pembayarannya gimana, ribet tidak, rumit tidak ya. Kemudian ketepatan waktu sampai kepada pembeli atau pencetak dalam hal ini, lama enggak gitu. Lalu ketepatan jumlah, nah
ini contoh dipesan 1000 eksemplar, maka yang sampai juga harus 1000 eksemplar minimal, tambah dengan ada kelebihannya ya. Itu dimaksud dengan pengertian kualitas atau mutu dari segi strategis ya. Nah, kemudian bagaimana masalah kualitas pada cetak gitu ya. Nah, pencapaian kualitas untuk memenuhi keinginan konsumen atau pemesan. Nah, ini jadi kualitas itu ya, pertama dia sepenuhnya tergantung kepada pencetak atau pengorder ya, atau dalam hal ini istilahnya konsumen atau pemesan. Nah, seorang operator cetak tinggi kompleks operasi, sekalipun dia sudah mengatakan bahwa hasil cetaknya itu sudah bagus, sudah memenuhi unsur dan kriteria atau karakteristik, maka sebelum sampai kepada pelanggan dan dinilai oleh pelanggan cetak, maka itu belum bisa dikatakan berkualitas. Nah, ukuran pertama kualitas itu adalah terletak pada pelanggan pemesan. Ya. Nah, mutu tergantung pada job order. Nah, dalam hal ini SPK atau surat perintah kerja cetak. Nah, ini apa yang dicetak, karakteristik spesifikasi hasil cetakan ada pada job order. Artinya bahwa industri ini harus bekerja dan menghasilkan jumlah besar berdasar pada pemesan. Ini dimaksud dengan job order. Dalam surat perintah kerja, di sana spesifikasi job ordernya itu jelas. Apa produk yang mau dicetak, jumlahnya berapa, warnanya, ukurannya, teknik finishingnya, teknik jilidnya, ya, hurufnya dari segi desain dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan ya bahwa mutu itu tergantung kepada job order. Nah, untuk mencapai kualitas cetak, satu ya, menentukan standar bagi produk yang akan diproduksi. Nah, jadi kualitas cetak itu satu tergantung kepada standar. Standar ini ukuran yang sudah disepakati bersama. Contoh dalam buku misalkan itu ada standarisasi buku dalam penilaian mutu fisik buku. Kertas misalkan ada SNI ya, standar nasional Indonesia untuk ukuran kertas. Ya. Ada ISO, ada ukuran kertas berdasarkan ukuran internasional. Ya. Nah, ada seri A, B, C. Nah, kertas harus mengacu kepada ukuran-ukuran tadi supaya kertas tersebut juga memenuhi standar atau ukuran dari yang ditetapkan. Nah, setelah mencapai ukuran ini, maka kertas tersebut bisa dikatakan memenuhi persyaratan atau dikatakan berkualitas dari segi ukuran. Belum lagi material atau bahannya ya, dan karakteristik lain. Nah, ada lembaga, ya, ada organisasi untuk membuat ukuran. Nah, dicetak misalkan ada ukuran. Tentu ukuran ini harus dicapai atau diukur dengan menggunakan alat-alat ukur cetak. Nah, untuk ketebalan kertas kita gunakan, coba apa anak-anak untuk mengukur ketebalan kertas? Apa? Iya ya, mikrometer. Untuk mengukur tinta kita gunakan density. Ya. Dan untuk mengukur air pembasah kita gunakan parameter. Nah, itu adalah alat-alat ukur untuk mencapai standar atau ukuran tadi ya. Nah, baik. Nah, yang kedua untuk mencapai kualitas cetak itu, menilai atas sesuai atau tidaknya barang-barang yang diproduksi dengan standar tetapkan. Nah, tadi dia berdasarkan ukuran. Nah, kemudian setelah ukurannya, ya, kemudian dinilai ya sesuai atau tidaknya barang-barang yang diproduksi dengan standar yang ditetapkan. Lihat, sesuai tidak? Nah, kalau sudah sesuai tadi tidak bisa dikatakan kualitas. Nah, penerapan standar kualitas di setiap unit kerja yang telah diinformasikan sebelum produksi dimulai. Nah, sudah ada ketetapan-ketetapan yang dibuat sebelum sebuah barang cetakan itu diproduksi. Ya, menyangkut ukuran, menyangkut bahan, material, kertas, tinta dan lain sebagainya. Nah, ini adalah usaha untuk mencapai kualitas cetakan. Kemudian mengadakan tindakan jika standar yang ditetapkan tidak dipenuhi. Nah,
Jika standar material tidak terpenuhi, apakah bisa dikatakan berkualitas? Belum tentu juga. Kalau dia melampaui jauh, tentu hasil cetakannya tidak berkualitas. Tapi ada ambang batas, ada toleransi sejauh mana penyimpangan, ya, toleransi naik atau turun, ya, sama itu dengan target sekian persen tercapai, sekian persen tidak tercapai, gitu ya. Dan demikian. Nah, informasi yang cepat akan dapat menjamin solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Nah, contoh di tengah jalan, waktu diukur tintanya terjadi perubahan. Nah, ini dalam proses cetak disebut dengan controlling. Ya, tetap diukur dia. Siapa tahu terjadi perubahan, ya, perubahan dengan berbagai faktor, ya, banyak sekali perubahan di tengah jalan. Ini harus diukur. Nah, ditemukan masalah langsung diatasi. Tintanya kurang tebal diatasi dengan ataupun terlalu tebal sebaliknya. Ya. Kemudian merencanakan perbaikan serta pembinaan kualitas. Nah, ini untuk mencapai kualitas tadi. Di samping kita temukan masalah, kita atasi, lalu juga kita rencanakan tindakan perbaikan apa yang kita lakukan agar standar kualitas tercapai. Nah, masalah ditemukan, suatu sistem selalu diupdate. Update dia. Ditemukan masalah, diatasi. Dan kemudian juga karena perubahan zaman, tuntutan konsumen itu naik atau berubah, maka kita sebagai operator cetak fleksibel yang tinggi juga harus beradaptasi dengan perubahannya. Itu dimaksud dengan tindakan perbaikan dan juga update. Nah, kira-kira demikian anak-anak untuk mengantar kualitas cetak untuk cetak tinggi dan cetak flexo kali ini, ya. Baik, nah, ya, itu kira-kira pengantar kualitas. Nah, untuk mendalami anak-anak silakan dijawab pada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ini. Ada hal yang kurang jelas, silakan ditonton videonya diulangi beberapa kali supaya lebih paham, atau bisa ditanyakan langsung ke saya di WA atau di WhatsApp. Baik, demikian anak-anak untuk materi kita dan pertemuan kita kali ini. Silakan belajar dengan baik. Terima kasih.